Shalom saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kita merasakan cinta kasih-Nya bagi kehidupan kita sampai saat ini. Nafas kehidupan Tuhan masih percayakan bagi saudara dan saya, dan kita menikmati hari-hari hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya senang boleh bertemu lagi pada kesempatan ini pada pelajaran rohani, dan pelajaran rohani adalah ringkasan sekolah sahabat pada pelajaran yang ke-7. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Lere Bulan Londong, saya akan menuntun pelajaran ini. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang lain yang sudah membagikan akan pelajaran ini ke teman-teman kita. Dan untuk pelajaran ini saudara-saudara, saya bermohon, mari kita bagikan sebanyak mungkin kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita boleh belajar bersama-sama dan boleh menambah pengetahuan rohani kita untuk membentuk rohani kita dan dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan lanjut dalam mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Bapa di surga dalam mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Sanggupkan hamba-Mu untuk menuntun pelajaran ini, dan buka hati pikiran kami semua untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran yang kita akan pelajari sepanjang minggu ini ada ayat-ayat penunjang yang perlu saudara-saudara dan saya kita baca di rumah. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 46 dan 47, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-6, Bilangan 6 ayat 24 dan 26 sampai 26, Keluaran 1 ayat 26 27, Keluaran pasal 2 ayat 15 sampai ayat 23, dan Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Itulah ayat-ayat yang kita akan bacakan sepanjang minggu ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita masuk kepada pelajaran kita dengan judul bahasa, teks, dan konteks. Wah, sangat luar biasa saudara. Kita akan belajar untuk beberapa menit ke depan. Ayat temanya terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau." Sangat luar biasa saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Musa memerintahkan kaum Lewi untuk meletakkan kitab Taurat yang selesai ditulis di samping tabut perjanjian sebagai peringatan agar Israel tidak berpaling dari Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai saksi sebagai saksi perjanjian yang melengkapi nyanyian, dokumen perjanjian ini harus dipelihara di samping tabut perjanjian. Dan perjanjian Sinai di dalam 2 loh batu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ketika bangsa itu berada di tanah Kanaan. Karena kita belajar, judulnya adalah bahasa, teks, dan konteks. Saudara-saudara, mari kita melihat definisi dari bahasa, teks, dan konteks. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, kata-kata, dan gerakan. Teks adalah fiksasi atau pelambangan sebuah peristiwa atau wacana lisan dalam bentuk tulisan. Konteks adalah akumulasi dari segala data yang menyelimuti atau yang ada pada satu peristiwa
menurut faktor sosiopsikologis, menyangkut faktor-faktor seperti status orang-orang yang terlibat dalam hubungan komunikasi dan tingkat kesungguhannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah definisi dari bahasa, teks, dan konteks. Mari kita lanjut dalam pelajaran ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Apa sumber komunikasi Allah bagi manusia? Sumber komunikasi Allah bagi manusia yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, saudara-saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, manusia ditempatkan di Taman Eden, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia. Allah mewahyukan kebenaran ini dan dimuat, ditulis di tempat yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda-beda dan disatukan di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Dan saudara-saudara, sumber komunikasi Allah bagi manusia adalah Alkitab. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang memegang Alkitab, mari kita belajar secara mendetail, membuka hati secara jujur kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan, akan mempelajari firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan mengubah saudara dan saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dari firman Tuhan atau Alkitab ini Allah mengomunikasikan sejarah penciptaan, sejarah kejatuhan, rencana penebusan, janji pemulihan, dan kedatangannya yang kedua kali untuk menyelamatkan saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga yang Dia sediakan. Dan seluruh Alkitab ini diterjemahkan, ya, saat ini sudah diterjemahkan ke dalam kurang lebih 636 bahasa di dunia. Dan perjanjian baru, ya, diterjemahkan ke dalam kurang lebih 3223 bahasa, atau lebih sekitar 95% populasi bumi dapat membaca firman Tuhan. Artinya masih banyak lagi yang belum memiliki firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sudah memiliki firman Tuhan, gunakanlah firman Tuhan itu dengan baik. Baca dan renungkan. Bukan cukup renungkan, mengambil firman itu menjadi landasan kebenaran, mengakui firman itu, dan saudara-saudara menyerahkan diri untuk dituntun kepada jalan kebenaran, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itu yang tepat di dalam kehidupan kepanian saudara dan saya. Apa tujuan Alkitab diberikan kepada kita, saudara-saudara? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, tujuannya adalah Alkitab ditulis sebagai saksi dalam pekerjaan Allah dalam sejarah. Dan Alkitab mengajar kita dalam semua kebenaran, dan Allah memilih suatu bangsa pilihan untuk menyampaikan kebenarannya kepada semua orang. Tersebut, saudara-saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan ini, membuka hati secara jujur, Tuhan menyingkapkan kebenaran ini, maka mungkin saudara dan saya sebagai umat pilihan menyampaikan kebenaran firman kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan Allah mengizinkan saudara dan saya, ya, untuk kita menyampaikan firman ini dalam bahasa kita di tempat di mana saudara dan saya berada. Ya. Allah mengizinkan itu, saudara. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, belajar firman Tuhan, membuka hati secara jujur. Tuhan singkapkan kebenaran itu, dan dalam bahasa saudara yang sederhana pun Allah izinkan untuk menyampaikan kebenaran kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Ada kata-kata yang sangat luar biasa yang memotivasi saudara dan saya. Salah satu yang sering digunakan di dunia kekristenan, ya, atau di mana saja yang digunakan di dalam pertemuan-pertemuan ibadat, pertemuan-pertemuan yang lain, kata yang sering digunakan adalah salom. Ya, dunia kekristenan saat ini ketika menyampaikan salom, umat membalas dengan damai di hati. Damai di hati, salom. Nah, saudara-saudara yang kasih,
Shalom ini sering diterjemahkan dengan damai, kedamaian. Namun memiliki arti yang luas yang menyentuh hati sanubari saudara dan saya. Shalom adalah kedamaian dan kesempurnaan, kesejahteraan, saudara-saudara. Dan hanya berkat dan kemurahan Tuhan membuat kita tetap dalam keadaan shalom. Amin, saudara-saudara. Ya. Ini merupakan karunia dari Tuhan yang terbesar untuk saudara dan saya. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Apa konsep umat sisa menurut Alkitab? Umat sisa historis. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 4 sampai ayat 9. Umat ini yang selamat dari bencana. Umat sisa yang setia adalah mereka yang tetap setia kepada Allah, yang membawa semua janji Allah dan membawa kabar selamat kepada setiap orang di mana saja mereka berada. Dan umat yang sisa eskatologis adalah mereka yang mengalami kesengsaraan di akhir zaman dan muncul sebagai pemenang pada hari besar Tuhan untuk menerima kerajaan yang disediakan bagi umat yang sisa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi, ketika saudara membuka hati secara jujur pada Tuhan, pada kebenaran ini, Allah menyingkapkan kebenaran ini, maka barangkali saudara dan saya ada pada umat yang sisa untuk menyampaikan kabar damai sejahtera kepada saudara-saudara kita yang lain. Apa yang menjadi hal istimewa dalam penciptaan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi hal istimewa di dalam penciptaan adalah manusia ditempatkan pada puncak penciptaan. Dan komitmen Allah Tritunggal, mereka katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ayat ini unik dan memiliki pengertian pada kata kerja bara atau menjadikan, menciptakan. Dan manusia diciptakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Ternyata ada satu hari khusus Allah ciptakan untuk manusia berkomunikasi dengan Allah, yaitu pada hari Sabat. Di dalam Markus pasal 2 ayat 27, hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita memiliki kebenaran, mempelajari, mendapatkan kebenaran, saudara-saudara, ada satu hari khusus Allah ciptakan untuk manusia berkomunikasi dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ketiga, Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Agar Allah dapat tinggal selamanya di antara umatnya. Ini adalah kehendaknya bagi saudara dan saya melalui kekekalan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur Allah yang kita sembah, Allah yang sangat luar biasa. Dia tidak membiarkan saudara dan saya, Dia tidak membiarkan manusia untuk mati selamanya, tapi Dia tetap menuntun, Dia mengaruniakan, Dia mewahyukan firman ini, dan Dia menuntun saudara-saudara dan saya. Dan Dia juga tidak membiarkan kita untuk bekerja. Ada satu hari khusus kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan Allah ciptakan itu pada hari Sabtu, hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat Allah yang menyatakan ajaran dan ujian untuk membukakan firman itu kepada hamba-hambanya untuk menyinarkan dan menerapkan pengajarannya. Nah, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, mari
kita mengikuti terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh terapkan kebenaran firman Tuhan kepada umat yang kita layani. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah yang mengilhamkan Alkitab itu, maka tidak mungkin pengajaran Roh Kudus bertentangan dengan firman itu. Karena hanya dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, di mana saja saudara berada, ketika mendengarkan firman ini, mari kita merubah sikap dan tabiat kita, mengajarkan kebenaran sesuai firman Tuhan kepada umat yang kita layani. Kita akan diberkati, dan kita akan diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Mengapa begitu penting bagi anak Israel untuk menuruti segala perkataan hukum Taurat? Dalam Ulangan pasal 32 ayat 46, Musa kembali menegaskan kepada orang Israel agar tidak meremehkan segala ajaran, nyanyian peringatan, dan Taurat Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-46 bagian semua yang mereka telah dengar wajib diajarkan dan dilakukan oleh bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Ayat yang sama, ayat 46 bagian B, kelangsungan berkatalah atas kehidupan mereka dan anak cucu di tanah perjanjian tergantung kepada seberapa besar keinginan mereka untuk memelihara dan mentaati Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata ada berkat yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Tergantung seberapa besar keinginan saudara dan saya untuk memelihara dan mentaati Taurat Tuhan dan mengajarkan itu kepada sesama. Itu sebabnya Musa menggarisbawahi segala hukum Taurat dan yang telah diajarkan kepada mereka bukan ucapan kosong, melainkan sumber kehidupan mereka. Ulangan 32 ayat 47. Dalam kekudusan Allah, siapapun tidak boleh meremehkan hukum dan ketetapannya, karena Allah tidak dapat dipermainkan. Apa fungsi dan nyanyian Musa bagi Israel, dan apakah ini relevan bagi saudara saya? Mengingatkan, untuk mengingatkan Israel tidak melanggar firman-Nya, mengingatkan mereka untuk bahwa mereka manusia yang penuh keterbatasan, penuh kelemahan, dan mereka harus bersandar kepada Allah dan mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman, oleh sebab itu kita harus mentaati dan menghidupkannya. Oleh sebab itu, jangan sombong saudara-saudara, jangan merasa kuat, tetapi rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan pelajarilah firman dengan setia. Firman Tuhan mengajarkan saudara-saudara bagi kita umat manusia, supaya bagaimana caranya kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena kami merasakan kuasa Roh Kudus ketika kami mempelajari firman Tuhan. Tuhan, kita sanggupkan kami semua, anak-anak Tuhan yang akan membuka channel ini untuk belajar bersama-sama, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami setiap saat dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Tuhan akan selamatkan kami dan membebaskan kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas untuk menghidupi keluarga kami dan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati para pemimpin negara ini, mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Karuniakan kearifan, bijaksana, ketambahan, kesehatan, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kami masyarakat mendapat berkat dan kami boleh melakukan aktivitas kehidupan kami sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin organisasi kami. Bapak, berkati mereka dalam kepemimpinan mereka. Bapak, karuniakan kearifan, bijaksana, ketabahan, kekuatan, kesehatan, sehingga dalam tugas dan tanggung jawab mereka lakukan dengan baik.
Mereka memotivasi umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, memotivasi umat Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan cepat datang, selamatkan kami dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami berdoa saat ini juga untuk saudara kekasih kami dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Bapa, kami tidak tahu sakit penyakit apa yang mereka derita saat ini. Hanya Tuhanlah yang mengetahui penderitaan yang mereka alami saat ini. Bapa, datang dengan kuasa yang ajaib, karuniakan kekuatan bagi mereka, roh sukacita, ketabahan, dan pulihkan hidup mereka. Ketika mereka pulih, mereka akan berkomitmen setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Terima kasih sudah mengampuni dosa kami. Persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.